Ujian siapa takut di Mari Teguh Golden Ways pada malam hari ini kita masuki segmen terakhir Pak Mario. Ya. Kalau kita bicara mengenai ujian Pak, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Bukankah kalau kita mempelajari sesuatu itu sebaiknya pelan-pelan agar tidak salah mengerti Pak? Bagaimana pendapat Bapak? Sahabat Indonesia yang super, belajar pelan-pelan itu oke. Kalau umur kita bisa sampai 250 tahun. Dan memang itu time style namanya. Time style itu ada orang yang cara hidupnya dalam menggunakan waktu menunjukkan dia akan berhasil umur 35. Ada time style yang menunjukkan dia akan berhasil umur 50. Ada yang umur 178 baru berhasil. Memang akan berhasil Pak, insya Allah, kalau umurnya mencapai 178. Nah karena kita niatnya adalah berhasil semudah mungkin. Kalau ditanya untuk apa berhasil? Ini ya, kita, adik-adik, anak-anak saya yang terkasih. Tujuan Anda untuk segera berhasil adalah supaya Anda menjadi pribadi yang powerful untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Kekayaan dan lain-lain itu nomor akhir. Perintah utama kita sebagai khalifah di muka bumi ini, majukan kebaikan, cegah terjadinya keburukan. Lalu bagaimana orang menghormati Anda kalau Anda sendiri tidak menghormati hak Anda untuk menjadi orang pandai? Belajar. Bisa, tidak bisa, yang penting belajar. Tuhan telah dikenal menyelamatkan orang-orang terdesak. Oke? Orang-orang yang teraniaya oleh guru-guru mereka. Oke? Itu, maka belajarlah senempel-nempelnya. Harus diselutip mata ke atas. Oke? Ikuti ujian. Tampillah ramah, wajah sebaik mungkin supaya ada kasihan di hati guru kita. Oke? Iya dong. Gunakan semua kemampuan untuk dikasihani, terutama oleh Tuhan. Lalu selamatlah, luluslah, lalu pelan-pelan penyesalan-penyesalan Anda yang seandainya itu menjadikan Anda tambah lama, tambah baik lulusnya. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi Pak Mario, berkaitan dengan tadi kita sempat bicara mengenai rasa takut Pak. Bagaimana caranya kami ini bisa membedakan antara memang rasa takut yang betul-betul sebuah ketakutan atau hanyakah sebuah kekhawatiran yang tidak beralasan? Ada istilah saya waktu muda dulu, dan itu saya terapkan kepada diri saya. Adalah keterdesakan artifisial. Saya membuat batasan bagi diri saya, dari umur 0 sampai umur 35, saya tidak cari uang. Harus bekerja untuk kehebatan. Dan uang sudah dibayar kok kalau kita hebat. Tapi tidak untuk cari uang. Lalu umur 35 saya menetapkan diri saya untuk tidak mau ditawar gajinya. Saya minta segitu, harus segitu. Kalau tidak, saya pergi. Karena yang dihargai bukan uang, tapi itu saya. Itu yang saya pastikan, saya tetapkan. Karena saya ingin setelah 40, saya memilih uang dari mana. Karena sebagian dari kita tidak berani memilih uang itu halal atau tidak. Tetapi bahkan saya sekarang bisa memilih perusahaan yang saya lihat amanah dalam produk dan pelayanannya atau tidak. Nah, keterdesakan artifisial itu adalah bentuk ketakutan yang kita buat sendiri. Kalau kita tidak takut oleh target-target dan batas waktu kita sendiri, Tuhan kalau menyayangi kita, diberikan rasa takut itu. Supaya kita bersegera menggunakan kekuatan kita secara maksimal. Tuhan Maha Pengasih. Itu. Super sekali Pak Mario. Saya persilakan berikan kesimpulan Pak. Sahabat Indonesia yang super, kesimpulan dari program kita yang sederhana ini adalah bahwa belajar itu bukan untuk menjadikan kita yang terpandai. Ibu-ibu Indonesia yang super, jangan gunakan anak-anak Anda sebagai kuda pacuan untuk nomor 1 di sekolah. Anak-anak yang dipaksa juara 1 itu sering oleh ibu yang dulunya tidak pernah juara 1. Iya toh? Kasihan sekali anak-anak itu sampai kehilangan masa mudanya, masa remajanya. Lebih baik mereka ahli dalam berhubungan dengan masyarakat dengan nilai 7 atau 8 daripada 9 atau 10 tapi tidak tahu Bribtu Norman siapa ya gitu. Ya.
Sahabat Indonesia yang super, yuk ikhlaskan diri Anda belajar karena ujian kita bukan untuk menilai kepandaian. Telah banyak orang tidak lulus ujian yang sebetulnya sangat pandai karena tidak disiplin. Jadilah orang yang disiplin, yang ikhlas belajar, agar yang tampil sebagai nilai adalah tanda keikhlasan kita untuk belajar. Setelah itu, hiduplah sepenuhnya, nikmatilah masa remaja, dan jadilah pemenang yang sesungguhnya. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pemirsa, demikianlah Mario Teguh Nulis pada malam hari ini. Terima kasih juga atas telepon Anda. Kita jumpa lagi minggu depan selalu di Mario Teguh Golden Ways.